Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adil Ahmad Iskandar dari tim proposal platform DigiScience untuk forum Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19. Oke, saya akan share screen video tutorial bagaimana kita belajar di platform DigiScience.id ini. Jadi di video essay yang singkat yang sudah saya record itu adalah saya menyampaikan di sini akan disampaikan bagaimana sih cara kita belajar di platform DigiScience ini. Di platform DigiScience ini sangat mudah, tinggal masuk saja ke internet browser, silakan diketikkan DigiScience.id. DigiScience.id ini alhamdulillah kami sudah hosting dan sistemnya sudah berjalan dari bulan Oktober ya, sekitar Oktober 2020 sampai saat ini. Jadi berada di rank semoga dari tim penilainya KSK Telkom dari 1 Juni 2020 sampai Mei 2021. Oke, ketika kita masuk di sini kita akan lihat ketika kita masuk ke dalam DigiScience.id, di sini pertama kita akan lihat di home-nya atau di sini akan tampil ada beberapa menu, ada kategori kelas, kelas gratis, daftar, login, kemudian di sini ada tim pengajarnya siapa saja, kelas favoritnya apa saja, gitu ya, sampai nanti di kontak ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan daftar ya. Daftar itu adalah ini Bapak dan Ibu bisa langsung dicobakan, diisikan dengan nama Bapak dan Ibu, misalkan ngarang saja. Ini pakai data saya, ada Rahmat Iskandar, nomor teleponnya misalkan oke, kemudian passwordnya sudah dibuat, katakanlah oke, dan selanjutnya diklik daftar ya. Oke, nah saya sudah lakukan daftar. Nah selanjutnya nanti kita itu akan masuk ke Bapak dan Ibu ke dalam email. Silahkan dicek di emailnya. Nah di dalam email itu nanti ada email dari tim DigiScience.id. Bapak Ibu bisa diklik button verifikasi dan itu nanti sudah bisa menjadi user aktif ya. Oke, selanjutnya dicobakan klik button login. Ini yang sudah saya klik verifikasi. Jadi kita langsung masuk login. Sudah login di sini akan tampil di sini ada yang namanya kelas saya ya, ada kelas saya. Kemudian ada profile, ada ganti email, ada login gitu ya. Dan beberapa menu memang masih kita update atau kembangkan. Tujuan belajar untuk apa? Nah, di sini kita akan menyediakan ke depannya DigiScience ini bukan hanya sebagai platform biasa. Misalkan ada saya memiliki bisnis dan membutuhkan ilmu untuk bisnis saya. Jadi kita akan update beberapa konten di bidang ICT, di bidang multimedia, di bidang language atau bahasa. Misalkan saya ingin menjadi saya penasaran dengan topik yang dipelajari, saya butuh ilmu untuk memahami kuliah saya, artinya untuk para adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa, ini tujuannya untuk apa? Bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya tinggal dilihat di sini ada kategori kelas ya, ada programan, desain, semua kelas nanti akan bertambah. Di sini ada kelas gratis. Nah, kalau gratis ini saya akan contohkan di sini adalah kita menggunakan kelas gratis. Di kelas gratis kita akan ambil katakanlah kelas programan. Oke, di sini ini ada dua kelas yang akan saya ambil, katakanlah saya ambil di kelas intro to algoritma. Saya coba klik ya. Nah, ketika diklik, di sini ada deskripsi dari kelas yang kita ambil. Algoritma itu belajar apa aja sih? Oke, belajar runtunan, selection, looping, belajar array, prosedur. Nah, kemudian kita bisa siapa sih pengajarnya itu. Kemudian daftar kelas ini sekarang. Nah, kita bisa langsung klik daftar kelas ini sekarang. Nah, artinya kalau udah daftar kelas ini sekarang, kita ini akan masuk ke dalam keranjang. Nah, di dalam DigiScience.id ini, di kelas gratis, tentu semua pembayarannya di sini akan 0 rupiah ya, karena nama juga kelas gratis.
Ini kita buat untuk mendukung adik-adik di siswa SMK, mahasiswa, unemployed mungkin yang mencari pekerjaan di bidang ICT, ingin memperdalam ilmu programming, katakanlah yang lain, ya, di sini bisa belajar secara tematis gitu ya, dengan free gitu ya. Nah, tentu nanti kalau di kelas yang lain kami sediakan juga kelas profesional, itu kelas berbayar, katakanlah menjadi programmer yang expert untuk apps developer, menjadi web developer, menjadi data scientist, katakanlah. Itu ada pembayarannya sudah terkoneksi ke dalam payment gateway ya. Di pertemuan ini kami masih meningkatkan kelas gratis dan semoga ini bisa digunakan secara bermanfaat oleh yang sedang merasa kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, selanjutnya ketika kita sudah ambil tadi ya, tinggal ini akan masuk, sudah diambil ya, ini jika sudah berbayar, misalkan apa, saya sudah bayar, kecut belum aktif, tinggal diklik saja. Nah, karena ini kelas gratis, otomatis akan masuk ke dalam kelas saya, diklik saja di akun kelas saya. Nah, di sini sudah ada kelas yang saya ambil ya, tinggal masuk saja ke kelas ini. Oke, di sini ada beberapa kelas, katakanlah ada Intro to Java, Selection, Looping Array. Oke. Saya akan demokan katakanlah di kelas yang belajar mengenai membuat aplikasi game menggunakan pemrograman Java untuk aplikasi tic-tac-toe atau catur Jawa. Saya stop share dulu supaya ada suaranya. Saya cek dulu share sound ya di Zoom-nya. Oke, saya pilih sekarang kelas array. Ya, di sini bisa dilihat di array ya. Nah, di sini bisa kita simak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lebih besar daripada max, jadi 22 dibandingkan dulu dengan 76. Oke, 22 lebih kecil. Berarti max-nya adalah 76. Konsol. Oke, ini adalah di bawah ini akan menggunakan grafis contoh ya. Implementasi makanya menggunakan coding untuk aplikasi game ya. Java AWT. AWT itu untuk sebelum versi ada modulo ya. Ketika code habis artinya the game will start. Instruction tadi masukkan nama. Ini adalah contoh penggunaan aplikasi game ya. Misalkan ini aplikasi yang sedang didemokan. Jadi kita punya slogan untuk beberapa programming di desainer tadi. Ini ada less concept, many code gitu ya. Ada penjelasan konsep sedikit ya, tetapi memang lebih banyak kita menekankan di praktek di live coding ya. Nanti oleh para pembelajar ini bisa diperbesar, bisa dicobakan skripnya satu persatu gitu ya. Jadi nanti sehingga bisa adik-adik seperti belajar dengan expert secara live gitu ya. Oke. Next, misalkan kita akan coba ambil kelas yang lain. Di kelas gratisnya adalah untuk di programming, untuk PBO, sama saja tinggal diklik. Klik dulu di kelas PBO-nya, kita ambil. Sama dengan yang tadi, PBO ini isinya belajar apa sih? Katakan nanti belajar dari mulai coding cara menggunakan terstruktur, sama masih belajar ada selection, loop, kemudian tapi selanjutnya di sini dibahas tuntas mengenai apa penggunaan object oriented programming, apa itu abstraksi, inheritance, encapsulation, bagaimana ngoding membuat project dengan database, kemudian cara membuat project nyata menggunakan Java dan MySQL katakanlah. Nah, selanjutnya bisa dilihat di kelas saya lagi, lihat sama seperti tadi di kelas yang programan dengan Java. Misalkan kita akan kasih contoh ini untuk di pertemuan yang ke-6, katakanlah yang implementasi coding, asosiasi, dan agregasi di Java. Saya stop dulu biar udah. Oke, tadi udah di share sound ya. Oke, kita coba demokan ya, dan kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dukungan dari putih gitu ya, silver gitu ya. Baru berarti kita di sini akan buat 3 kelas ya. Ya, misalkan saya kasih contoh nih, new project ya. Kita pakai Java with ENT, kemudian katakanlah ini saya kasih contoh namanya adalah main tadi katakanlah asosiasi. Namanya tentu nggak boleh sama, kalau udah ada yang sama dengan yang lain kita harus cari ganti yang lain ya. Oke, kebetulan belum ada, lihat di sini teman-teman ya. Di sini sudah ada nih.
main asosiasi berarti ini sebagai kelas utama MHS. Oke. Kita bikin formal parameternya. Gitu pun dengan NIM sama. Public void set NIM. Satu, get NIM. Kita akan ambil NIM-nya. Kemudian NIM. Di sini ada juga run ya. Nah, klik. Oke. Ini adalah contoh implementasi dari tadi coding yang dijelaskan. Jadi konsepnya adalah ada paparan konsep dari materi yang diajarkan. Katakanlah kita mempelajari agregasi atau asosiasi. Apa tuh agregasi dan asosiasi? Agregasi dan asosiasi itu adalah nanti agregasi dan asosiasi itu adalah dijelaskan dulu konsepnya seperti apa. Nah, kemudian nanti dipaparkan tadi cara menggunakan codingannya seperti apa. Dari penjelasan coding itu dijelaskan per modul supaya sistematis dan bisa dipahami baik para pembelajar, katakanlah umum tadi ya, mungkin bisa dari adik-adik dari SMK, dari yang berhubungan dengan IT ya, katakanlah dari teknik komputer jaringan, katakanlah dari mahasiswa, katakanlah dari tadi yang baru lulus ingin memperdalami. Selanjutnya demo programnya nanti ada implementasi. Ini contoh adalah implementasi outputnya, dijelaskan lagi. Nah, begitu selanjutnya. Nah, materi ini nanti tidak hanya materi yang berhubungan dengan konseptual atau programming yang sederhana, tetapi dari mulai simple, kemudian sedang, sampai beberapa project yang sudah expert di contoh aplikasi project-project database. Oke, saya kira itu contoh implementasi Bapak dan Ibu. Selain itu, selain dari aplikasi yang kami sampaikan, sebenarnya kami menyediakan namanya extranet DigiScience ya. Extranet DigiScience itu untuk apa? Extranet DigiScience ini adalah kami sediakan buat nanti siapa sih yang mau berkontribusi sebagai pengajar di DigiScience. Nah, kami sudah sediakan. Nah, ini mostly adalah saat ini kami berkolaborasi dari dosen-dosen yang sudah sangat berpengalaman di bidang ICT, jadi sudah lebih dari 10-15 tahun berpengalaman, berkolaborasi dengan para praktisi, katakanlah software engineer dari IT konsultan yang ada di Indonesia, nah, kemudian ataupun yang lainnya para praktisi katakanlah di bidang telekomunikasi yang lainnya. Nah, ini contohnya adalah kami menyediakan dashboard ya. Dashboard itu bisa diisi karena ini mendukung katakanlah program Merdeka Belajar. Kenapa? Karena nanti bisa saja ada dari guru yang ingin mendukung untuk namanya sekarang pemerintah lagi gencar di membuat namanya program SMK Pusat Keunggulan. Dia bisa upload di sini gitu ya. Meminta menjadi request pengajar ke kami. Jadi si materi dia itu nanti bisa bermanfaat. Misalkan di dashboard di sini kita lihat di sini ada ya di setting ini ya, ada kategori kelas. Kami sudah sediakan dia. Nanti kelasnya katakanlah di database, di programan, multimedia atau apa gitu ya. Kemudian pengajarnya nanti mereka bisa input, kemudian di daftar kelasnya nih saya contoh demokan di kelas programan ini misalkan yang saya coba isi ini di update kelas. Nah, ini adalah kelas yang ketika dipublish. Nah, ketika dipublish kemudian membuat deskripsinya, kemudian katakanlah videonya tadi dia kirim secara file MP4 ya. Jadi misalkan di sini kita bisa simak. Nah, ini adalah contoh video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa perguruan tinggi. Berapa mahasiswanya? Nah, ini adalah contoh file yang dikirimkan oleh si pengajar melalui extranet yang kami sediakan ya, dan masuk ke dalam database kami. Nah, saya kira dengan kolaborasi ini kita insya Allah optimis bisa membantu para pembelajar umum yang ingin belajar, terutama yang sedang merasa kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu kami dari IT Telkom Jakarta dengan proposal yang diajukan yaitu platform DigiScience.id for Merdeka Belajar untuk mendukung proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ya. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.